Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kalian semuanya. Kali ini kalian akan menerima satu pelajaran pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Namun sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Artinya kita harus berdoa sebelum melakukan sesuatu. Berdoa mulai. Baik anak-anak, selanjutnya pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini sangat penting bagi kalian semuanya, di mana mapel kewarganegaraan adalah sebuah sarana yang dipakai pemerintah untuk dapat menanamkan nilai-nilai budaya bangsa, serta juga mengenai kebijakan yang bisa menjadi sumber pengetahuan bagi kalian semuanya, sehingga memiliki kesadaran untuk dapat membangun negara serta juga bangsa yang tercinta ini. Nah, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini nantinya akan saya masuki beberapa indikator, yaitu PPK. Apakah itu PPK? Anak-anak perhatikan, PPK adalah pengantar pendidikan karakter, di mana ada 5 yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah religius. Jadi kita tadi sudah praktek bagaimana kita selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sikap religius mencerminkan keberimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kalian semua ditekankan agar menjadi pemeluk agama yang taat tanpa harus merendahkan pemeluk agama lain. Apalagi saat ini sedang diwacanakan kurikulum anti terorisme. Seyogyanya kita sekali lagi kita sambut dengan melatih diri untuk selalu mengedepankan toleransi atau teposliro terhadap umat beragama. Itu pendidikan karakter yang pertama. Yang kedua yaitu integritas. Integritas artinya selalu berupaya menjadikan dirinya sebagai orang yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya dalam perkataan, dalam tindakan, dan dalam pekerjaan. Kalian semuanya yang berintegritas akan berhati-hati dalam menjalin pergaulan. Sebab kepercayaan yang diberikan teman-teman kalian itu mahal harganya. Anak-anak, nilai PPK yang ketiga adalah mandiri. Mandiri artinya tidak tergantung pada orang lain dan menggunakan tenaga, pikiran, dan waktu untuk merealisasikan harapan, merealisasikan mimpi dan cita-cita. Mandiri erat hubungannya dengan kesuksesan seseorang. Orang yang hidup mandiri sejak kecil umumnya meraih sebuah kesuksesan saat menginjak nanti kalau dewasa. Itulah alasan mandiri menjadi karakter terdepan dalam karakter terdepan yang harus dimiliki oleh
kalian semuanya. Berikutnya adalah nasionalis. Tadi kita sudah mencoba ya bagaimana rasa nasionalisme, yaitu memperhatikan kepentingan bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Untuk memupuk jiwa yang nasionalis perlu dimulai dari hal-hal yang sangat kecil seperti mematuhi peraturan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan, ya, mentaati tata tertib sekolah, tidak terlambat dan sebagainya. Berikutnya nilai PPK yang ke-5 adalah gotong royong. Gotong royong mencerminkan tindakan menghargai kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Ya. Sudah jelas tradisi gotong royong semakin lama semakin hilang akibat arus teknologi yang membuat siapapun bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri. Hal ini harus diputus salah satunya lewat pembahasan di sekolah seperti kerja bakti dan lain sebagainya. Anak-anak, itulah nilai-nilai karakter yang harus kalian ketahui sehingga tidak pandai untuk bagaimana kalian menjadi warga negara, tetapi bagaimana kalian bisa mengeterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya anak-anak yang saya cintai, kali ini kita akan membahas satu permasalahan, yaitu KD-nya strategi mengatasi ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Di dalam masing-masing pulau di Indonesia hidup berbagai suku bangsa dengan beragam adat istiadat. Coba kalian bayangkan betapa beragamnya negara kita. Sisi negatif dari keberagaman bangsa Indonesia adalah bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Integrasi bangsa biasa disebut dengan integrasi nasional. Integrasi nasional akan semakin kokoh bila keberagaman yang ada benar-benar diikat kuat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka terbentuklah rasa persatuan dan kesatuan dalam diri setiap bangsa, termasuk diri kita semuanya. Bangsa akan menjadi tentram, bangsa kita akan menjadi damai, dan bangsa kita akan menjadi aman dari segala bentuk ancaman-ancaman yang ada saat ini. Anak-anak, perlu kalian ketahui, jadi pengertian ancaman adalah berbagai bentuk usaha yang memiliki sifat dan tujuan untuk mengubah, mengganti, dan merombak berbagai kebijakan yang dilakukan secara konseptual dengan menggunakan tindakan politis dan kriminal. Secara umum, ancaman dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan senjata dan memiliki bahaya yang dapat meruntuhkan keutuhan wilayah negara dan kedaulatan negara dan keselamatan seluruh bangsa dan negara. Sedangkan ancaman non-militer adalah suatu ancaman yang dilakukan tanpa menggunakan senjata. Ancaman ini
biasanya menggunakan kekuatan politik, apalagi dibiarkan akan membahayakan bagi keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan wilayah serta warga dan suatu negara itu sendiri. Berikutnya adalah bentuk-bentuk ancaman negara. Bentuk ancaman negara yang pertama adalah ancaman dalam bidang ideologi, ancaman dalam bidang politik, ancaman dalam bidang ekonomi, ancaman dalam bidang sosial, ancaman dalam bidang budaya, ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Anak-anak coba perhatikan ancaman dalam bidang ideologi, ya, terdiri dari ancaman bidang komunisme, liberalisme, dan individualisme. Ancaman di bidang ideologi merupakan suatu ancaman yang dinilai memiliki suatu kemampuan yang dapat membahayakan pola pikir dari masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingga dapat mengancam terhadap dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Jika dilihat secara umum, Indonesia dengan tegas menolak adanya paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu paham yang ada saat ini perlu benar-benar diwaspadai. Seperti tadi yang saya katakan adalah paham liberalisme. Masyarakat Indonesia pada umumnya saat ini memiliki pola pikir yang cenderung mengarah pada paham liberalisme yang menekankan pada aspek kebebasan individu. Paham liberalisme yang berasal dari Barat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia saja, melainkan seluruh negara di dunia ini. Kejadian tersebut merupakan dampak dari adanya era globalisasi. Di Indonesia sendiri, globalisasi mampu berperan dengan cara meyakinkan masyarakat. Jika paham liberalisme mampu membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran, sehingga hal tersebut dapat dengan mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi sudut pandang dari masyarakat Indonesia agar tertarik pada paham atau ideologi tersebut. Ya, jadi paham ideologi masuknya paham komunisnya, masuknya ideologi liberalisme. Berikutnya yaitu ancaman dalam bidang politik. Ancaman dalam bidang politik. Ancaman dalam bidang politik merupakan suatu tindakan atau usaha yang datang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
yang dapat membahayakan dan memecah belah persatuan dan kesatuan yang mengatasnamakan kepentingan politik. Ancaman politik dari luar negeri dapat berupa tekanan yang datang dari luar negeri terhadap dunia perpolitikan di Indonesia, misalnya intimidasi, blokade, atau provokasi. Nah, itu semuanya merupakan ancaman non-militer. Anak-anak, ancaman di bidang politik yang berasal dari dalam negeri berupa penggunaan berbagai bentuk kekuatan, misalnya dengan melakukan pengerahan massa yang bertujuan untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sedang berkuasa, atau dengan cara menggalang berbagai kekuatan politik dengan tujuan melemahkan kekuasaan dari pemerintah yang sedang berkuasa saat ini. Contohnya sudah banyak ketika kita melihat informasi di televisi dan sebagainya, itu adalah satu bentuk-bentuk ancaman yang kita harus mewaspadai. Berikutnya yaitu ancaman dalam bidang ekonomi. Di era modern ini ekonomi dalam suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut dikarenakan adanya suatu pengaruh dari adanya globalisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa di era sekarang ini negara tidak memiliki suatu kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh kebijakan ekonomi dari negara-negara lain. Anak, adanya globalisasi di bidang perekonomian ini akan memberikan dampak positif, yaitu dengan terbukanya peluang atau masuknya berbagai produk dalam negeri ke pasar internasional secara kooperatif. Juga memiliki dampak negatif pula, misalnya masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik yang begitu pesat saat ini. Ya, rasanya juga tidak seimbang. Hal tersebut menjadi sebuah keuntungan sekaligus juga dapat menjadi suatu ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Nah, ini ya, jadi ancaman dalam bidang ekonomi bisa internal, bisa eksternal, adanya pengangguran misalnya, infrastruktur yang tidak memadai, sistem ekonomi yang kurang jelas, adanya inflasi dan sebagainya. Selanjutnya kalau dalam bentuk eksternal, misalnya tingkat daya saing yang sangat rendah, kerja ekonomi yang sangat buruk, ya, Indonesia masih bergantung dengan negara-negara yang lain. Berikutnya ancaman dalam bidang sosial, individualisme, ya, dalam bidang budaya, gaya hidup kebarat-baratan, ya, hedonisme dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan suatu negara. Pertahanan negara atau pertahanan nasional yaitu berbagai upaya atau usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dari ancaman dan keutuhan wilayah sebuah negara. Nah, itulah anak-anak sedikit yang bisa saya sampaikan. Coba kalian telaah, teliti dengan cara cermat, ya, dan bijaksana. Berikutnya sebelum kami tutup, ada ini ya, ada tambahan. Jadi ini apa namanya, semacam peta-peta saja yang
kalian nanti bisa telusuri lebih detail kembali tentang pertahanan dan keamanan sebuah negara adalah merupakan satu ancaman yang perlu harus kita waspadai. Ya, sekali lagi, internal, eksternal, ya, di dalam ancaman bidang keamanan internal, ya, gejolak antar suku, kemudian munculnya teroris, adanya korupsi, pemberontakan dan sebagainya. Nah, berikutnya ada questioning, yaitu sebuah pertanyaan yang harus kalian selesaikan sebagai pendalaman materi dalam KD yang kita berikan pada pertemuan yang pertama ini. Yang pertama, lakukan kegiatan pengamatan, kemudian tuliskan beberapa contoh dalam bidang IPOLEK-Sosbud yang ada di sekitar kalian. Jadi sekali lagi memberikan contoh-contoh, ya, contoh-contoh ancaman dalam bidang ekonomi, politik, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. IPOLEK-Sosbud Hankam, kurang sedikit ini ya. Jadi contoh-contoh ancaman dalam bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Berikutnya, bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi memberikan contoh, kemudian memberikan analisa bahwa bagaimana ancaman tersebut bisa diselesaikan dengan cara yang bijaksana. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya kalian nanti bisa memperdalam lebih luas di rumah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.